Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yosefin Gita Merina, NIM C24180067. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan atau pengolahan data reproduksi ikan yang terdiri dari proporsi kelamin, TKG, IKG, fekulitas, dan diameter telur. Data pertama yang akan kita cari adalah proporsi kelamin. Yang pertama harus dicari adalah mencari nilai N sama dengan count, select seluruh data, kemudian N jantan sama dengan count, select data jantan, ikan jantan, kemudian enter. Untuk ikan betina sama, select seluruh data ikan betina, enter. Selanjutnya kita akan cari nilai P dan Q. P atau nilai jantan dapat dicari dengan sama dengan N jantan dibagi N keseluruhan dikali 100, satuannya persen. Kemudian untuk Q betina sama dengan N betina dibagi N total dikali 100, enter. Satuannya juga persen. Kemudian untuk P kecil jantan dapat dicari dengan sama dengan N jantan dibagi N keseluruhan. Untuk betina sama dengan N betina dibagi N keseluruhan. SD atau standar deviasi dapat dicari dengan sama dengan SQRT buka kurung 2 kali P jantan dikali Q jantan, Q betina tutup kurung dibagi N keseluruhan tutup kurung, enter. Selanjutnya yang akan dicari adalah tabel untuk jantan dan betina. Selang kepercayaan yang dipakai pada data ini adalah 95%. Maka sama dengan nilai P dikurang buka kurung 1,96, nilai 1,9 ini adalah nilai Z dikali dengan standar deviasi tutup kurung, enter. Begitupun yang satunya sama dengan nilai P ditambah buka kurung 1,96 kali dengan standar deviasi tutup kurung, enter. Yang betina juga sama. Yang membedakan tabel betina dengan jantan adalah penggunaan data P dan Q. Untuk jantan menggunakan data P, sedangkan untuk betina menggunakan data Q. Selanjutnya kita akan membuat tabel yang terdiri dari TKG, OIJ, OIB, EI, X hitung J, dan X hitung B. Di sini uji Chi-square menggunakan H0 1 sama dengan 1 dan H1 tidak sama dengan 1. TKG yang digunakan 1 sampai dengan 4. Untuk data UIJ dapat dicari dengan cara blok keseluruhan sama dengan frekuensi semua data TKG jantan, karena UIJ jantan jadi data yang dipakai jantan, titik koma, nilai TKG nya kurung CTRL shift enter. Begitupun untuk yang OIB menggunakan data betina. Selanjutnya data EI. EI dapat dicari dengan sama dengan dalam kurung OIJ ditambah OIB tutup kurung dibagi 2. Seret ke bawah. Selanjutnya untuk menghitung X hitung J, X hitung jantan dapat dicari dengan sama dengan buka kurung
OIJ dikurang EI tutup kurung dipangkatkan 2 dibagi EI. Kemudian saya ke bawah. Begitupun untuk X hitung B, tapi menggunakan data OIB. Selanjutnya menghitung jumlah X hit J dan B sama dengan sum buka kurung select seluruh data X hitung J, enter. Begitupun untuk yang X hitung B. Selanjutnya kita akan menghitung nilai X hit dan X tab. X hit ini dapat dicari dengan sama dengan sum data keseluruhan X hitung J dan X hitung B, enter. Kemudian X tab dapat dicari dengan sama dengan sin nilai alfa, karena tadi SK-nya 0,05 jadi alfanya 0, karena tadi SK-nya 95%, maka alfanya 0,05 nilai TKG dikurang 1, berarti 4 dikurang 1, 3, enter. Maka dapat disimpulkan bahwa X hitung lebih besar dari X tab. X hitung lebih besar dari X tab berarti gagal tolak H0 atau trailing. Maksudnya X hitung lebih besar dari X tab berarti tolak H0. X hitung lebih besar dari X tab berarti tolak H0. Tolak H0 ini dapat disimpulkan menjadi berdasarkan selang kepercayaan 95%, dapat dipercaya bahwa proporsi kelamin ikan A tidak sama dengan 1:1. Selanjutnya kita akan mencari nilai TKG. Pertama yang harus dicari adalah mencari nilai N sama dengan count blok keseluruhan data. Kemudian enter. Kemudian cari nilai maksimum sama dengan max. Select seluruh data panjang total. Enter. Kemudian nilai min sama dengan min. Select seluruh data panjang total. Enter. Kemudian untuk nilai W atau wilayah dapat dicari dengan sama dengan nilai max dikurang nilai min. Selanjutnya mencari nilai jumlah kelas dengan sama dengan 1 ditambah 3,32 blok nilai N. Dibulatkan menjadi 8. Kemudian untuk mencari lebar kelas sama dengan W dibagi jumlah kelas, dibulatkan menjadi 11. Kemudian jarak kelas sama dengan lebar kelas ditambah dengan NST-nya 1. Selanjutnya membuat tabel. Yang pertama yang kita buat adalah tabel ikan A jantan. SKB awal dapat dicari dengan sama dengan nilai terkecil. Kemudian SKB selanjutnya sama dengan SKB yang pertama ditambah dengan jarak kelas, diberi string dengan pencet Fn. Tarik sampai ke bawah. Kemudian untuk SK dapat dicari dengan sama dengan SKB dan strip SKA. Selanjutnya kita akan mencari nilai jumlah panjang yang berada pada TKG tersebut. Pertama TKG 1 dapat dicari dengan blok
keseluruhan sama dengan frekuensi, kemudian data panjang dari data panjang total dengan TKG 1 ditambah nilai SKA tutup kurung frekuensi enter. Kemudian TKG 2, 3, dan 4 dilakukan sama seperti TKG 1 sama dengan frekuensi, data panjang total TKG 2 ditambah SKA tutup kurung frekuensi enter. Selanjutnya data TKG setiap seorang kelas dijumlahkan dengan cara sama dengan sama kurung blok data TKG 1 sampai 4 tutup kurung enter. Kemudian untuk nilai FP relatif dapat dicari dengan sambungan nilai TKG dibagi dengan sigma dikali 100. Ini bisa kita seret untuk semua data div ini, berarti tidak ada angka yang dicari tidak dapat dihasilkan, sehingga dapat diubah menjadi 0. Kemudian untuk FP relatif kedua, FP relatif TKG 2 dapat dicari juga sama dengan TKG dibagi sigma dikali 100. Jadi bentuk bawah. Kemudian yang ini juga sama-sama dengan TKG dibagi sigma dikali 100 sama dengan TKG dibagi sigma dikali 100. Div ini dapat dirubah menjadi 0. Selanjutnya kita akan membuat grafik TKG. Grafik TKG dapat dibuat dengan insert kolom, stack kolom, kemudian di kanan select data. Pada add ini legend entries kita tambahkan, ketik TKG 1, datanya diganti menjadi FP relatif TKG 1. Begitupun untuk TKG yang lain. Kemudian pada horizontal axis label diganti menjadi nilai SK. Kemudian sesuaikan format grafik dengan format IPB. Mengganti font menjadi Times New Roman, font size 10, tidak novil, no outline, garis pada yang di dalam juga dihapus. Kemudian tambahkan label di bawah menjadi salam kelas, dan label untuk sumber menjadi
jadi relatif. Kemudian buat tabel TKG untuk ikan A jenis kelamin betina. Nilai SKB, SKA, dan SKA tadi dapat di copy dari tabel jantan atau dengan mencarinya seperti langkah-langkah pada tabel jantan tadi. Kemudian untuk TKG dan FI relatif menggunakan data panjang total dari ikan betina. Kemudian kita akan membuat grafik insert volume, step volume, kemudian klik kanan select button, lalu digit matrix, garis nilai diubah menjadi TKG 1 dengan series value-nya diisi FI relatif TKG 1. Begitupun seterusnya sampai seluruh TKG masuk ke dalam grafik. Kemudian rapikan tabel dengan mengikuti format IPG. Hilangkan background, shape tengah, shape outline, beri legend pada primary vertical axis, ubah menjadi relatif, dan pada aksis primary horizontal axis ubah menjadi selang X. Kemudian warna-warna pada grafik ini dapat diubah sesuai dengan keinginan masing-masing. Selanjutnya kita akan mencari nilai IKG. Nilai IKG ini pertama grafik data tadi dicari dulu nilai IKG dengan cara sama dengan bobot gona dibagi bobot tubuh dikali 100. Kemudian nilai IKG ini dapat kita tarik sampai bawah. Cukup 4 angka di belakang koma. Selanjutnya kita akan menghitung IKG rataan dan STDEF dari ikan betina dan ikan jantan. Mencari nilai IKG rataan dari ikan jantan dapat dicari dengan sama dengan average bobot nilai IKG dari ikan ber-TKG 1. Kemudian untuk nilai IKG rataan dari TKG 2 sama juga average IKG pada TKG 2. Begitupun untuk yang TKG 2 dan TKG 3 dan TKG 4. Kemudian untuk STDEF dapat dicari dengan rumus sama dengan STDEF dari nilai IKG pada TKG 1. Begitupun selanjutnya STDEF nilai IKG pada TKG 2. Nilai STDEF ini dapat dicari apabila
nilai tersebut lebih dari 1. Jika nilai tersebut hanya 1, seperti pada TKG 4 ini, kita dapat mengisinya dengan 0. Selanjutnya untuk tabel IKG betina dapat dilakukan seperti langkah-langkah pada tabel IKG jantan. Selanjutnya, setelah tabel IKG betina dan jantan didapat, kita akan membuat grafik IKG. Bentuknya insert line with pattern. Pertama-tama kita akan membuat IKG betina. Pertama, select data, add-nya pada series time, pada series value, kita ganti menjadi IKG rataan. Kemudian pada horizontal axis value diubah menjadi nilai IKG. Kemudian kita rapikan format dari grafik ini agar menyesuaikan dengan format aturan IPB. Tambahkan label, title below label diubah menjadi TKG, dan pada label vertical axis title diubah menjadi IKG rataan. Pada grafik ini kita dapat menghilangkan garisnya dengan shape outline, no outline. Legend ini juga dapat dihilangkan saja. Kemudian setelah seperti ini, tambahkan error bar dengan layout error bar, pilih error mode custom, specify value, masukkan positive error value dan negative error value dengan nilai stdf. Setelah itu, pada tabel ini dirapikan kembali sehingga nilai minimumnya menjadi 0 dengan klik kanan pada vertical value axis, format axis. Pada axis option, minimumnya kita ubah menjadi 0. Kemudian pada number, format code-nya kita ubah menjadi 0,0000. Oke. Selanjutnya untuk tabel IKG ikan jantan dapat dilakukan seperti langkah-langkah tabel IKG betina.
Sekian data IKG yang dapat dicari. Selanjutnya kita akan mencari nilai fekunditas. Selanjutnya pada fekunditas, kita akan mencari X bar, Y bar, dan nilai fekunditas itu tersendiri. Pertama untuk Y bar dapat dicari sama dengan average rata-rata dari nilai bobot donat contoh 1, 2, dan 3. Dari ke bawah, kemudian untuk X bar sama dengan average rata-rata dari jumlah titik contoh 1, 2, dan 3. Saya kebun juga. Kemudian untuk nilai fekunditas dapat dicari dengan sama dengan dalam kurung bobot donat dikali dengan volume kelenjar. Pada data ini diasumsikan volume kelenjarnya adalah 10 mol kali dengan X bar tutup kurung dibagi dengan Y bar. Enter, harus kita tarik ke bawah. Pada data ini N dapat kita cari dengan sama dengan blok keseluruhan data. Enter. Maka nilainya adalah 46. Selanjutnya kita akan membuat grafik. Pada fekunditas terdapat dua grafik. Grafik tersebut berupa grafik hubungan antara fekunditas dengan panjang total dan grafik hubungan fekunditas dengan bobot tubuh. Kita akan membuat grafik dengan insert, scatter, gunakan scatter yang biasa, scatter with only marker. Untuk ke kanan, select data yang terpilih bisa dihapus, add, pada series X value, kita dapat memasukkan data total. Blok seluruh data total. Kemudian untuk series Y value, kita dapat masukkan nilai fekunditasnya. Oke. Akan dapat data sebagai berikut. Kemudian rapikan grafik mengikuti kaidah grafik IPB. Selanjutnya kita akan membuat trendline. Pilih trend layout, analis trendline, more trendline option. Kita pilih trend type yang power. Jangan lupa di checklist displaynya. Kemudian pada kotak ini kita ganti dengan R. Kemudian kita tambahkan data N. Ini sama dengan 46. Kemudian tadi jangan lupa untuk menambahkan primary vertical axis dan primary horizontal axis. Selanjutnya kita akan membuat grafik hubungan fekunditas dengan bobot tubuh. Sama menggunakan insert, scatter with only marker, kemudian select data. Pada nilai X kita masukkan bobot tubuh, karena ini merupakan grafik hubungan antara fekunditas dan bobot tubuh. Kemudian series Y value kita masukkan nilai fekunditas. Sama seperti grafik hubungan fekunditas dan panjang tubuh, kita edit grafik mengikuti kaidah
grafik pada IPB. Jangan lupa untuk menambahkan primary horizontal axis title menjadi .2b dengan satuan gram dan primary vertical axis dengan perpendikular. Kemudian tambahkan juga trend line, trend line option, type-nya color, di checklist display-nya. Kemudian Y ini kita ganti menjadi F dan kita akan tambahkan data N yang sama dengan 46. Sekian pengolahan data fekunditas. Selanjutnya kita akan mengolah data diameter telur. Selanjutnya kita akan mencari nilai diameter telur. Pertama kita konversi dulu diameter telur dengan cara sama dengan nilai yang ini dengan nilai yang ini dikali 10 dibagi dengan 1000. Cari untuk seluruh data, dia seluruh data dikonversi. Selanjutnya kita akan mencari nilai N dengan sama dengan count blok seluruh data konversi A, B, dan C atau 1, 2, dan 3 enter. Kemudian untuk nilai max sama dengan max di blok juga seluruh nilai konversi. Untuk min sama min blok seluruh nilai konversi. Untuk wilayah dicari dari sama dengan nilai max dikurangi min. Jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log dari N. Kita bulatkan menjadi 15. Kemudian untuk lebar kelas sama dengan wilayah, maksudnya jumlah kelas dibagi untuk lebar kelasnya sama dengan W dibagi jumlah kelas. Kita buatkan menjadi 0,06. Kemudian untuk jarak kelas dicari dengan sama dengan lebar kelas yang telah dibulatkan ke bawah ditambah NST. NST-nya adalah 0,01. Selanjutnya kita buat grafik diameter telur pertama dengan SKB. SKB yang pertama didapat dari nilai min. Kemudian SKB yang kedua dan seterusnya didapat dari SKB yang sebelumnya ditambah dengan jarak kelas.
diberi string. Tarik sampai bawah. Untuk SK sama dengan SKB dan strip SKA. Untuk FI ditarik sama dengan frekuensi dari seluruh diameter telur titik koma nilai SKA titik ujung LC enter. Selanjutnya kita akan membuat grafik diameter telur. Insert kolom, pilih yang ini, kemudian select data, add series value ini kita masukkan nilai FI dan horizontal axis labelnya kita masukkan nilai SK. Setelah itu jangan lupa ubah format grafik ini dalam format IPB. Dan Times New Roman. Saya bisa beri nama pada masing-masing sumbu. Primary horizontal axis kita ubah menjadi salam kelas, dan horizontal axis vertical axis title kita ubah menjadi diameter jadi F relatif. Selanjutnya kita akan membuat trendline. Klik grafiknya, trendline, for trendline option, pilih type-nya yang moving average. Oke, setelah ini kita beri interpretasi data. Kesimpulannya dapat kita tulis angka berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan ikan A memijat skala total spawner. Pemijahan total spawner ini dapat dilihat dari satu puncak yang terbentuk pada grafik. Total spawner berarti ikan memijah satu kali dalam 1 tahun atau pemijahannya langsung. Sekian tutorial praktikum kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih.